Baik, Bapak dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan yaitu tentang asmatikus. Di sini saya Sana Supriyani selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi kami pada hari ini. Baik, kepada penyanyi pertama yaitu Mulyani dipersilakan. Perkenalkan saya Mulyani Rahmaknuti. Saya perwakilan kelompok untuk membacakan materi yang itu tentang asmatikus. Definisi: asma adalah suatu peradangan pada bronkus akibat reaksi hiperensif mukosa bronkus terhadap alergen. Reaksi hipersensitif pada bronkus dapat mengakibatkan pembengkakan pada mukosa bronkus. Selanjutnya, status asmatikus yang dialami penderita asma dapat berupa pernapasan wheezing, rongki ketika bernafas, adanya suara breathing ketika bernafas, kemudian bisa berlanjut menjadi pernapasan laboret atau perpanjangan ekshalasi, pembesaran vena leher, hipoksima, respirasi alkalosis, respirasi sianosis, dispepnia, dan kemudian berakhir dengan takipnya. Lanjut. Etiologinya, yang pertama faktor ekstrinsik, asma yang timbul karena reaksi hipersensivitas yang disebabkan oleh adanya IgG yang bereaksi terhadap antigen yang terdapat di udara atau antigen inhalasi seperti debu rumah, serbuk-serbuk, dan bulu binatang. Yang kedua, faktor intrinsik. Infeksi virus yang menyebabkan ialah para influenza virus, respiratory syncytial virus atau RSV. Selanjutnya, bakteri, misalnya Pertussia dan Streptococcus. 3. Cuaca. 4. Iritan. 5. Emosional. Dan 6. Aktivitas yang berlebihan, misalnya berlari. Selanjutnya, manifestasi klinis. Adanya beberapa tingkatan penderita asma, yaitu 1. Tingkat 1. Secara klinis normal tanpa kelainan pemeriksaan fisik dan fungsi paru. Selanjutnya, timbul bila ada faktor pencetus baik didapat alamiah maupun dengan tes provokasi bronkial di laboratorium. Yang kedua, tingkat 2, tanpa keluhan dan kelainan pemeriksaan fisik tapi fungsi paru menunjukkan ada tanda-tanda obstruksi jalan nafas, batuk, sesak nafas, atau wheezing. Selanjutnya, banyak dijumpai pada klien setelah sembuh serangan. Yang selanjutnya, tingkat 3, tanpa keluhan, pemeriksaan fisik dan fungsi paru menunjukkan adanya obstruksi jalan nafas. Dan selanjutnya, penderita sudah sembuh dan bila obat tidak diteruskan mudah diserang kembali. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyanyi pertama yaitu Mulyani. Selanjutnya kepada penyanyi kedua yaitu Raffi Anila dipersilakan. Untuk selanjutnya yaitu tingkat 4. Klien mengeluh batuk, sesak nafas, dan nafas berbunyi wheezing. Kemudian pemeriksaan fisik dan fungsi paru didapat tanda-tanda obstruksi jalan nafas atau penyumbatan jalan nafas. Pada tingkat 5, status asmatikus yaitu suatu keadaan darurat medis berupa serangan asma akut yang berat bersifat refraktur atau tak beraksi sementara terhadap pengobatan lazim yang dipakai. Kemudian adapun patofisiologinya, asma ditandai dengan kontraksi spastik dari otot polos bronchiolus yang menyebabkan sukar bernapas. Penyebab yang umum ialah hipersensitif bronchiolus terhadap benda-benda asing di udara. Reaksi yang timbul pada asma tipe alergi diduga terjadi dengan cara sebagai berikut. Seseorang yang alergi mempunyai kecenderungan untuk membentuk sejumlah antibodi
abnormal dalam jumlah besar, dan antibodi ini menyebabkan reaksi alergi bila reaksi dengan antigen spesifikasinya. Pada asma, antibodi ini terutama melekat pada sel MES yang terdapat pada interstisial paru yang berhubungan erat dengan bronkiolus dan perut kecil. Bila seseorang menghirup alergen, maka antibodi IgE orang tersebut meningkat. Alergen bereaksi dengan antibodi yang telah terlekat pada sel MAS dan menyebabkan sel ini akan mengeluarkan berbagai macam zat, di antaranya histamin, zat anafilaksis yang fungsi lambat yang merupakan leukotriene, faktor kemotaktik, eosinofilik, dan bradikinin. Efek gabungan dari semua faktor ini akan menghasilkan edema lokal pada dinding bronkiolus kecil maupun sekresi mukus yang kental dalam lumen bronkiolus dan spasme autopolos bronkiolus, sehingga menyebabkan tahanan saluran nafas menjadi sangat meningkat. Pada penderita asma biasanya dapat melakukan inspirasi dengan baik dan adekuat, tetapi sesekali melakukan inspirasi, hal ini menyebabkan dyspnea. Lanjut. Kapasitas residu fungsional dan volume residu paru menjadi sangat meningkat selama serangan asma akibat kesukaran mengeluarkan udara ekspirasi dari paru. Hal ini bisa menyebabkan barochas. Pertama ada pencetus serangan seperti alergen, emosi, atau stres, obat-obatan atau infeksi. Kemudian ada kontraksi otot polos, edema mukosa, hipersekresi, penyempitan saluran pernapasan, hipoventilasi, distribusi ventilasi tak merata dengan sirkulasi darah paru, kemudian gangguan difusi gas di alveoli, hipoksemia, hiperkardia. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyanyi kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyanyi ketiga, yaitu kepada Ratna di Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Yang pertama itu penata laksanaan. Satu itu pemberian terapi oksigen dilanjutkan. Terapi oksigen dilakukan mengatasi dyspnea, dyscianosis, dan hipoksemia. Oksigen aliran rendah yang dilembabkan baik dengan masker, venturi, atau kateter hidung diberikan. Yang kedua itu agonis beta 2. Dilanjutkan dengan pemberian inhalasi nebulasi 1 dosis tiap jam. Kemudian dapat diperjarang pemberiannya setiap 4 jam bila sudah ada perbaikan yang jelas. Ketiga itu aminofilin, diberikan melalui infus atau drip dengan dosis 0,5 sampai 0,9. Yang keempat itu antikolinergik. Iptropium bromide dapat diberikan baik sendiri maupun dalam kombinasi dengan agonis beta 2 secara inhalasi, nebulisasi, terutama penambahan ini tidak diperlukan bila pemberian agonis beta 2 sudah memberikan hasil yang baik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu pemeriksaan fungsi paru adalah cara yang paling akurat dalam mengkaji obstruksi jalan nafas akut. Yang kedua itu pemeriksaan gas darah arteri dilakukan jika pasien tidak mampu melakukan atau bila pasien tidak berespon terhadap tindakan. Yang ketiga itu arus puncak ekspirasi AB mudah diperiksa dengan alat yang sederhana, flowmeter, dan merupakan data yang objektif dalam menentukan derajat beratnya penyakit. Yang keempat itu pemeriksaan fototoraks. Pemeriksaan ini terutama dilakukan untuk melihat hal-hal yang ikut memperburuk atau komplikasi asma akut yang perlu juga mendapat penanganan seperti atelektasis, pneumonia, dan pneumotoraks. Yang kelima yaitu elektrokardiografi. Tanda-tanda abnormalitas sementara dan reversible setelah terjadi perbaikan klinis adalah gelombang P meninggi, P sama dengan pulmonal, takikardi dengan atau tanda-tanda aritmia, supraventrikuler, tanda-tanda hipertrofi ventrikal kanan, dan deviasi aksis ke kanan.
Selanjutnya itu komplikasi. Komplikasi yang dapat terjadi pada klien dengan asma adalah yang pertama itu pneumotoraks, yang kedua atelektasis, yang ketiga gagal nafas, dan yang keempat bronkitis. Selanjutnya itu asuhan keperawatan. Yang pertama itu pengkajian primer, yang A yaitu airway. Pada pasien dengan status asmatikus ditemukan adanya penumpukan sputum pada jalan nafas. Hal ini menyebabkan penyumbatan jalan nafas sehingga status asmatikus ini memperlihatkan kondisi pasien yang sesak karena kebutuhan akan oksigen semakin sedikit yang dapat diperoleh. Yang B itu breathing. Adanya sumbatan pada jalan napas pasien menyebabkan bertambahnya usaha napas pasien untuk memperoleh oksigen yang diperlukan oleh tubuh. Namun, pada status asmatikus pasien mengalami nafas lemah hingga adanya henti napas. Yang C yaitu circulation. Pada kasus status asmatikus ini, adanya usaha yang kuat untuk memperoleh oksigen, maka jantung berkontraksi kuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan denyut nadi lebih dari 110 kali per menit. Yang D itu disability. Pada tahap pengkajian ini diperoleh hasil bahwa pasien dengan status asmatikus mengalami penurunan kesadaran. 5. Yang kedua itu pengkajian sekunder. Yang A itu pemeriksaan fisik head to toe, yang B pemeriksaan keadaan umum dan kesadaran, yang C itu eliminasi, kaji haluan urin, diare atau konstipasi, yang D itu makanan atau cairan, penambahan BB yang signifikan, pembengkakan ekstremitas, edema pada bagian tubuh. Kemudian nyeri atau kenyamanan, nyeri pada satu sisi, ekspres dimeringis. Selanjutnya neurosensori, kelemahan perubahan kesadaran. Oke, baik, selanjutnya akan saya lanjutkan materinya, yaitu diagnosa keperawatan. Yang pertama itu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan penumpukan sputum. Yang kedua, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan penurunan kemampuan bernafas. Kemudian yang ketiga itu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan kekurangan oksigen. Kemudian intervensi. Diagnosa yang pertama yaitu kalau unuknya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan jalan nafas akan kembali efektif dengan kriteria hasil. Yang pertama menunjukkan pembersihan jalan nafas yang efektif, kemudian mengeluarkan sekresi secara efektif, kemudian mempunyai irama dan frekuensi pernapasan dalam rentang normal, kemudian mempunyai fungsi paru dalam batas normal. Kemudian intervensinya itu jalan nafas. Yang pertama pastikan kebutuhan oral atau trachea section. Yang kemudian auskultasi suara nafas sebelum dan sesudah section. Kemudian informasikan kepada klien dan keluarga tentang section. Kemudian berikan oksigen dengan menggunakan nasal untuk memfasilitasi section nasotrakeal. Kemudian itu anjurkan alat yang steril setiap melakukan tindakan. Kemudian monitor status oksigen pasien. Kemudian pada manajemen jalan nafas, yang pertama buka jalan nafas, kemudian posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, kemudian identifikasi pasien perlunya pemasangan alat jalan nafas buatan, kemudian lakukan fisioterapi dada jika perlu, kemudian berikan bronkodilator bila perlu, monitor respirasi dan status oksigen. Pada diagnosa kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan pola nafas dapat kembali efektif dengan kriteria hasil. Yang pertama, pertukaran gas dan ventilasi pasien tidak bermasalah, kemudian tidak menggunakan pernapasan mulut. Intervensinya, pada manajemen jalan nafas, yang pertama itu buka jalan nafas, kemudian posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, kemudian pasang mayo bila perlu, lakukan section pada mayo, auskultasi suara nafas, kelihatan ada
adanya suara tambahan, kemudian monitor konsentrasi dan status oksigen, terapi oksigen, bersihkan mulut, hidung dan sekret pada trakea, kemudian pertahankan jalan nafas yang paten, atur peralatan oksigenasi, kemudian monitor aliran oksigenasi dan monitor adanya kecemasan pasien terhadap oksigenasi. Kemudian pada manajemen tanda-tanda vital yaitu monitor tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan. Catat adanya fluktuasi tekanan darah, kemudian tekanan darah pada kedua lengan dan pendidikan. Monitor frekuensi dan irama pernapasan, kemudian monitor suhu, warna dan kelembapan kulit. Monitor adanya tekanan nadi yang melebar, bradikardi, peningkatan distolik. Baik, terima kasih. Itulah hasil diskusi kami yang bisa kami presentasikan pada hari ini. Saya selaku moderator, jika ada kesalahan atau kekurangan mewakili kelompok, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.